Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional sejati dari saya Rusman Buton. Hari ini tanggal 20 Oktober 2022. Saya berada di Polres Kota Tangerang dalam rangka mendampingi rekan kami, saudara kami, Mayor Purnawirawan Sucipto yang tanggal 11 Oktober lalu ketika membantu bersama warga menyelesaikan pembuatan atau pengerasan jalan setapak atau jalan lorong menuju akses menuju perkampungan. Namun ada pihak yang tidak berkenan dengan itu, yang merasa dirugikan sehingga mengambil tindakan seketika melakukan pengeroyokan terhadap rekan kami ini, saudara Mayor Sucipto. Nah, kebetulan hari ini proses pemeriksaan Mayor Sucipto yang kondisinya saat ini tulang hidungnya patah, jadi mengakibatkan cedera seumur hidup, sehingga dalam kondisi yang seperti itu beliau hari ini menghadiri panggilan untuk dimintain keterangan terkait laporan kepolisian yang sudah dibuat beberapa waktu yang lalu. Nah, saat ini saya bersama salah satu warga yang ada di tempat sekitaran kediaman beliau di Cipondoh, yaitu Bapak Yosep, Pak. Bapak Yosep. Beliau ini pada saat Pak Cipto ini sebagai ketua RW selama 3 periode, beliau pernah bersama beliau sebagai ketua RT ya. Jadi ketua RT yang tahu persis tentang kejadian ini, juga termasuk bagaimana sosok atau figur seorang Bapak Sucipto. Bapak Sucipto ini di mata warga yang tertindas beliau adalah pahlawan, tetapi di mata warga yang punya kepentingan beliau ini adalah musuh. Lebih kurangnya gambarannya seperti itu. Langsung saja saya mungkin berbincang dengan Bapak Yosep seperti apa yang sebenarnya terjadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Yosep. Saya mantan RT kurang lebih dua periode. Pak Cipto waktu masuk ke Taman Jaya tahun 2000-an, dia adalah waktu itu sebagai anggota TNI. Waktu dia masuk, dia udah beli rumah, tapi dilihat perumahan ini makin hari makin kumuh. Banyak begal lah, banyak pencuri sama banyak. Akhirnya beliau dengan inisiatif dengan sebagai pahlawan TNI, anggota TNI, beliau mau benahin. Akhirnya dia diangkat jadi RW. Oh, masih berdinas aktif, beliau sudah diangkat jadi RW. Ya, RW. Iya. Kemudian beliau mau benahin. Rupanya ini komplek kita bagaimanapun juga namanya perumahan kan ada yang namanya perda. Perumahan yang tidak boleh dibuat usaha. Ternyata ada beberapa oknum, ada namanya pengusaha itu memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari berbagai berbagai kalangan untuk bikin usaha. Akhirnya Pak Cipto berbenturan sama mereka. Dari pekerjaan sosial sebagai RW sampai merembet ke bagian tugasnya sebagai TNI, sampai dilaporkan ke Denpom, ke Gambir tuh nama garnisun sana. Saya sudah ikutin berapa kali. Saya cuma ngomong waktu itu udah sampai ke Lurah, ke camat ya, udah dilaporan ke tata kota segala, tapi tidak ada tindakan apapun. Karena pada dasarnya orang beli rumah itu kan buat hunian, bukan untuk usaha. Akhirnya kita menghadap lurah. Akhirnya kita orang dipanggil. Sampai di kelurahan itu yang datang pengurus kan hanya 4 orang, tapi kita dikepung sama namanya pengusaha, kurang lebih ada bangsa 15 orang sampai 20 orang. Pengusaha. Tapi yang lucunya waktu kita hadir Pak Cipto itu masih TNI, itu masih aktif, itu kurang lebih ada 2 orang 3 orang dari Denpom. Nah kita juga bingung. Nah akhirnya kita berdebat kusir, akhirnya Pak Lurah tidak bisa memutuskan. Nah akhirnya
ada salah satu pengusaha bilang bahwa yang selama ini laporkan ke Denpom ke mana-mana adalah dia. Makanya kita amat sayangkan sampai kita lapor ke camat. Kemudian kita orang pengurus dipanggil camat. Kata Pak Camat, ini perumahan kan belum diserahkan ke pemerintah. Kalau boleh kita dari pengurus minta surat keterangan dari developer yang punya tanah untuk mengatakan bahwa perumahan ini tidak pernah untuk usaha. Kalau memang Bapak bisa dapatkan ini, nanti saya akan tugaskan Satpol PP yang dari kota atau dari kecamatan untuk akan kita suruh pindahkan semua. Saya potong sebelum berlanjut. Tadi Bapak bilang ada perda yang mengatakan bahwa tidak boleh membuat usaha di dalam sebuah komplek perumahan. Iya. Ada perda. Ada perdanya. Dan kenyataannya ternyata di dalam komplek itu banyak yang bikin usaha. Pernah di dalam komplek itu ada yang namanya pemalsuan saus, ada yang namanya pemalsuan minuman keras, oplos, sampai ada yang namanya pembunuh yang kabur ke situ juga ada yang pasti ketangkap. Bersembunyinya di situ. Ya, bersitu juga. Memang pada dasarnya mereka mau bikin perumahan ini supaya kelihatan kumuh. Ya tujuannya mungkin supaya bebas usaha. Ya mungkin ada embel-embel yang lain juga bisa. Nah akhirnya itu kan jalan kan sudah hancur Pak. Nah kita panggil pengusaha, hadap di kelurahan, kita minta pertanggungjawaban. Jawabannya begini, dia bilang ini kan ekonomi lagi begini, mana mungkin. Nah akhirnya kita inisiatif, kita nggak mau ribut, setiap rumah yang depan rumahnya pakai duit sendiri untuk ngecor. Turunan? Enggak, masing-masing. Kalau depan rumahnya dia ngecor sendiri. Nah akhirnya kita sanggupin sama Pak Camat. Oke Pak Camat, kalau Bapak minta surat developer, kita mengambil. Akhirnya kita hadap sama developer. Ada surat sama Pak Cipto, surat yang mengatakan bahwa dia tidak pernah untuk merubah itu perumahannya jadi tempat usaha. Akhirnya kita hadap camat, kita kasih. Dapat Pak Camat, bangsa 2 minggu nggak ada tindakan sampai sekarang. Nggak ada tindakan. Makanya saya bilang mungkin ya waktu itu saya udah mau bikin yang namanya spanduk untuk taruh di tengah jalan. Maksudnya biar wali kota sama gubernur itu tahu, turun tangan. Ada apa ini, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan saya punya berita ini, saya tidak di sana kawan, di sini 2 kawan. Cuma kita minta satu keadilan. Kalau memang rumah ini mau buat tempat perumahan untuk tinggal, inilah tempatnya. Kalau mau tempat usaha kan ada kawasan industri. Cuma onong-onong ini bermainlah kepada onong-onong yang bersangkutan lah, yang itu yang punya kuasa semua. Menurut Pak Yosef, pelaku usaha dengan leluasa seperti itu dan seolah-olah dilindungi oleh sistem. Dalam artian pemerintahan setempat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian dari Babinsa, dari kepolisian, semuanya seolah-olah tutup mata. Nggak mau tahu. Ada apa menurut Bapak? Ya kita tahu sama tahu lah. Kita nggak usah ngomong terlalu jujur. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin mereka mau. Ya itu aja. Cuma saya bilang kami sebagai warga yang merasa teraniaya, kami minta satu keadilan lah. Ya jujurnya kembalikanlah fungsi perumahan ini untuk perumahan. Itu aja. Kalau mereka mau usaha masih ada tempat kawasan industri. Itu aja Pak. Begitu. Oke. Yang menjadi persoalan ketika beberapa waktu yang lalu atau tanggal 11 Oktober terjadi pengeroyokan pada saat sedang membuat pengecoran jalan akses. Kan jalan itu kan sebetulnya jalan biasa dan itu sudah dari dulu sudah cukup lama. Dari ratusan tahun Pak, sebelum ada perumahan. Sudah jalan umum itu. Udah di jalan kampung namanya Pak. Dan itu oleh developernya tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan. Ini harus ditutup. Tidak ada Pak. Tapi sama warga perumahan mau pengen itu ditutup. Itu pengurusnya Pak. Sementara warga sendiri dia pakai juga akses itu kalau pakai Pak. Pakai ke pasar juga lewat situ juga Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira yang Bapak lihat dasarnya mereka melakukan pengeroyokan itu? Kalau saya lihat ini udah masalah pribadi Pak. Jatuhnya pribadi. Karena dia ribut sama Pak Cipto tuh bukannya 1 kali ini doang Pak. Udah hampir 4-5 kali Pak.
Sampai Pak Cipto dilapor ke Denpom, sampai Pak Cipto dilapor ke Garnisun, sampai istrinya pun diomelin, sampai mertua juga diomelin, anaknya digebukin, sampai Anaknya pernah digebukin. digebukin, sampai kita lapor aja ke Polda belum ada tindakan sama sekali. Katanya anaknya ada polisi. Ada polisi, menantu juga hampir Hampir mau dicekek. dicekek juga, hampir mau ditusuk juga, tidak ada tindakan. Makanya di mana hukum kita ini? Yang Pak Presiden Pak Basir ada laporan Pak Cipto. Iya, jadi satu keluarga ini hampir semua udah mengalami Sudah hal yang Pak, tidak baik sudah Pak. dengan Bapak sebagai mantan RT pernah kerjasama dengan Pak Cipto sebagai RT dan pernah tahu persis Pak Cipto. Pak Cipto ini di lingkungan Bapak itu dianggap orang yang tidak bermasyarakat atau sebaliknya dia mungkin dia berpihak kepada masyarakat yang kecil tapi dimusuhi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Karena punya kepentingan Pak. Yang punya kepentingan. Makanya Pak Cipto bikin portal. Tapi masih baik Pak, dia bikin 3 syarat Pak. Yang boleh lewat adalah mobil ambulan yang buka portal Pak ya, mobil kebakaran sama orang pindah. Kita tidak melarang usaha, tapi tolong diganti box kecil. Tapi pada dasarnya mereka sudah ada satu ikatan, mereka tetap mau ini Pak. Maka sampai kemarin tuh habis sebelum puasa tuh hampir terjadi pembunuhan Pak. Hampir ada pembunuhan. Karena ada buktinya BB-nya Pak. Tahun ini ya. Itu buktinya udah di Polda Pak, tapi sampai hari ini nggak ada tindakan. Makanya saya bilang sama Pak Cipto, sama menantunya, saya bilang kita mau lapor kemana lagi? Apa harus lapor ke Allah kita? Saya bilang, Iya, ya kan? iya. Ini aneh, hukum kita makin hari makin bingung nih. Jadi saya sih kalau saya berbicara demi keadilan, saya tidak memihak A, B apa, tapi saya membela kebenaran. Apa yang saya ngomong saya bisa buktikan, ya kan? Iya. Karena juga saya pernah dipanggil ke Denpom juga pernah, saya dipanggil ke Garnisun juga pernah, tapi semua saya kelarkan. Berarti kehadiran Bapak sini bukan karena hanya ingin mau berpihak tapi ingin menyampaikan kebenaran. Iya. Ingin menyampaikan kebenaran Saya hanya minta aparat lah dari Polsek, Polres sama Polda sama Lurah, Camat sama Wali Kota, bukalah mata hati. Ini jabatan cuma sementara Pak. Betul. Nanti kita akan mati Pak, bertanggung jawab cukup berat Pak. Ya, saya ingat, saya juga orang Muslim Pak, tapi sama Allah Pak. Ingat Pak, kita ini semuanya hanya jabatan sementara. Tegakkanlah satu keadilan. Kalau Bapak seperti Pak Cipto, bagaimana keluarganya diobok-obok begini. Padahal itu kan pekerjaan sosial Pak. Sampai karir punya pun mentok. Karirnya sampai mentok, tidak naik pangkat, tidak apa Pak. Itu yang saya bingung. Maunya apa ini orang? Iya. Cuma untungnya Pak Cipto cukup sabar. Kemarin dia digebukin. Kalau dapat cerita dari tetangga sama saksi, Pak Cipto cuma negor satpam yang namanya sama Pak Mustafa. Pak Cipto lagi hidupin mobil, dia samperin, Pak Mustafa ada apa? Ini saya diusulas. Suruh siapa? Suruh pengurus. Kata Pak Cipto, kalau boleh koordinasi dulu sama RW kampung. Ini kan baru kemarin ya kan. Nah akhirnya kalau boleh suruh satpam hadirkanlah, ini namanya pengurus. Tapi beliau akhirnya nggak tahu bagaimana argumen. Nah kelihatan hanya cekcok mulut, nggak tahu bagaimana ada istrinya mantan RW sama yang sekarang istrinya Babinsa, yang istrinya Kamtipmas itu berfoto Pak, pakai viral. Nah Pak Cipto nggak terima katanya. Nah akhirnya nggak tahu jatuh bagaimana. Tapi berbalik fakta, seolah-olah kata Pak Cipto gebukin. Akhirnya datanglah suaminya, pukul Pak Cipto sampai hidungnya patah, sama karyawan ada puluhan. Jadi mereka menuding Pak Cipto ini melakukan pemukulan. Pemukulan. Sementara faktanya tidak. Itu kan kita kan ada CCTV, kita bisa ada CCTV, ada bukti, ada. Bukan berarti saya dekat Pak Cipto, saya bela enggak, saya bilang ini mulut saya ada tanggung jawab saya ke akhirat Pak, saya bilang Pak. Saya ngomong, saya berani ngomong kok. Cuma saya bilang kalau memang yang salah katakanlah salah, kalau benar katakanlah yang benar, itu aja masalahnya kan. Nah jangan dibalik-balik. Saya tolong bukalah dari Polsek, Polres, ya, dari Polda, dari Lurah, Camat, Wali Kota, bukalah mata. Kami ingin supaya warga biasa yang punya itu yang tinggal situ dari tahun 96, kalau boleh kembalikanlah fungsi perumahan saya ini sebagai tempat hunian, bukan tempat usaha. Itu aja Pak. Hanya gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Yosep atas penjelasannya. Artinya bahwa Pak Cipto ini bagi masyarakat di situ sangat dikenal baik.
dan bermasyarakat. Namun bagi orang yang punya kepentingan, yang sekiranya mungkin kepentingannya akan terganggu, karena beliau ini memikirkan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan orang sekelompok orang. Nah, bagi sekelompok orang yang merasa di situ punya kepentingan dan terhalang oleh apa yang disampaikan ataupun yang dilakukan oleh Pak Cipto, pasti mereka akan memusuhi Pak Cipto. Ini menjadi pembelajaran di komplek manapun, ya sesuai dengan aturan. Jangan karena saya pernah dengar tadi apa namanya? Ada uang atau apa? Asal UUD ya, UUD. Itu benar. Itu udah nggak heran Pak, itu kan. Ada komentar dari warga setempat yang mengatakan, Pak, Bapak mau lapor kemana juga nggak ada masalah. Iya, ini kan zaman UUD. Ini Pak. Nah, karena pas kejadian ini habis pukulin Pak Cipto, untung dia nggak mati Pak ya. Dia masih petenteng sana petenteng sini Pak. Jadi padahal udah dilapor ke Polda si Pak Cipto dia di sini lapor ke Polres, tapi fakta bukti itu langsung berbalik badan Pak semua Pak. Jadi dari situ kita bisa lihat Pak, orang gebukin orang sampai mati, sampai hidungnya patah tapi nggak ada tindakan. Ini mau kemana hukum kita ini? Nah, yang satu catatan lagi Pak, kita di setiap komplek kan ada yang namanya fasum fasos Pak, tempat sarana olahraga Pak ya. Nah, semenjak pengurus yang baru ini Pak, ini fasum fasos dibikin tempat parkir. Jadi orang-orang yang mau olahraga udah nggak ada. Padahal fasum fasos itu Pak Cipto yang urung-urungan sama beberapa warga bangun untuk sarana olahraga setiap minggu. Itu udah hancur lebur Pak. Sampai sekarang malah itu mobil yang parkir sana sama pengurus dimintain 200 sampai 300 ribu satu bulan. Cuma ada beberapa warga lapor saya tidak ada laporan keuangan. Nah, kita juga bingung. Dimana uangnya? Ya nggak tahu. Makanya saya bilang, jadi tolonglah, saya tidak semua juga teman, saya minta satu keadilan lah. Udahlah, kita udah tua, sebentar lagi kita hadap yang kuasa, ya kan? Kalau boleh Tuhan hanya pemaaf, ya kan? Kalau memang ada salah, ya kita nggak perlu main tangan. Sampai hari ini Pak Cipto dia apa itu dia nggak pernah main tangan kok, nggak pernah main tangan kok, nggak pernah. Padahal dia masih aktif loh Pak, iya kan? Nah, cuma inilah mungkin Pak Cipto lagi diuji keluarganya kali Pak. Hanya itu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Yosep atas informasi, menjadi sebuah edukasi untuk kita semuanya bahwa ternyata tidak atau 1000 kebaikan yang kita buat itu tidak semua orang akan bilang kita itu baik. Tinggal bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya, bahwa seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa hidup ini sangat singkat. Apa yang akan kita bawa kalau semua yang kita lakukan di dunia ini semua dianggap hina, dianggap buruk, hanya Allah yang tahu. Mungkin itu saja, terima kasih ya Pak Yosep ya. Mudah-mudahan dengan kita berbincang seperti ini bisa menjadi pembelajaran untuk orang-orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, yang sekonyong-konyong ataupun sewenang-wenang. Semua prosedural. Kalau hukum harus ditegakkan, ya tegakkan hukum seadil-adilnya. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Cipto. Salam nasional sejati.